PPKM kembali diperpanjang hingga 22 Februari 2021 tertuang dalam Surat Instruksi Kemendagri nomor 3 tahun 2021. Keputusan ini diterapkan di 7 provinsi dengan beberapa wilayah kabupaten atau kota yang menjadi prioritas. Namun ada perbedaan dalam PPKM perpanjangan kali ini yang ditambah dengan sebutan PPKM berbasis mikro. Jika PPKM Jawa Bali mengatur secara lebih luas, mulai dari pembatasan kapasitas kantor hingga jam tutup mal dan supermarket, pada PPKM mikro kali ini akan mengatur lebih detail hingga tingkat RT RW. PPKM mikro akan membatasi sejumlah kegiatan masyarakat. Untuk koordinasi pengawasan dan evaluasi pelaksanaan PPKM mikro dibentuk posko tingkat desa dan kelurahan yang akan diawasi oleh posko tingkat kecamatan. Posko tingkat desa dan kelurahan adalah lokasi atau tempat yang menjadi posko penanganan COVID-19 dan memiliki 4 fungsi, yaitu pencegahan, penanganan, pembinaan, dan pendukung pelaksanaan penanganan COVID-19 di tingkat desa dan kelurahan. PPKM mikro ini berlaku mulai 9 Februari 2021 hingga 22 Februari 2021 dan mempertimbangkan berakhirnya masa berlaku pembatasan berdasarkan pencapaian 4 parameter selama 4 minggu berturut-turut. Keempat parameter yang dimaksud adalah tingkat kematian, tingkat kesembuhan, tingkat kasus aktif, dan tingkat keterisian tempat tidur rumah sakit. Presiden Joko Widodo meminta masyarakat untuk berperan aktif dalam menyampaikan sejumlah kritik kepada pemerintah. Hal tersebut disampaikan saat acara peluncuran laporan tahunan Ombudsman Republik Indonesia tahun 2020 yang digelar secara daring melalui akun YouTube Sekretariat Presiden 8 Februari 2021 lalu. Menurut Jokowi, semua pihak harus menjadi bagian dari proses untuk mewujudkan pelayanan publik yang lebih baik. Masyarakat harus lebih aktif menyampaikan kritik masukan atas potensi maladministrasi dan para penyelenggara pelayanan publik juga harus berupaya meningkatkan upaya-upaya perbaikan. Pernyataan ini pun menuai pro dan kontra di masyarakat mengingat adanya Undang-Undang ITE yang dianggap sebagai penghambat kebebasan masyarakat dalam berekspresi. Sejumlah aktivis yang kritis telah berhadapan dengan hukum karena dinilai melanggar Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik atau ITE, seperti Dandi Laksono, Ananda Badudu, dan lain sebagainya. Kementerian Komunikasi dan Informatika atau Kemkominfo resmi memblokir situs TikTok Cash, situs yang menjanjikan uang setelah menonton video di platform TikTok. Menurut Kominfo, situs TikTok Cash diblokir karena diduga melakukan transaksi elektronik yang melanggar hukum. Juru bicara Kementerian Kominfo Dedi Permadi menyatakan pemblokiran TikTok Cash dilakukan sesuai permintaan resmi dari Otorisasi Jasa Keuangan atau OJK. Situs TikTok Cash diketahui menawarkan sejumlah uang kepada pengguna setelah menonton video di platform video singkat TikTok. Situs TikTok Cash mengklaim sebagai platform yang menghubungkan pengguna TikTok dengan ekonomi selebriti internet. Sebelum mendapatkan uang, pengguna internet harus mendaftar ke situs tersebut dengan menyertakan nomor ponsel dan alamat email. TikTok Cash menawarkan paket keanggotaan seharga Rp89.000 dengan masa berlaku 8 hari hingga General Manager seharga Rp49.999.000 masa berlaku 365 hari.